Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Kurnia Azul Hakim dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan PTI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan juga mail server. Lalu nantinya saya akan simulasikan FTP dan juga mail di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan mengenai FTP server terlebih dahulu. Jadi topik pembahasan ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama yakni apa itu FTP server, bagaimana caranya, fungsi dan juga apa saja aplikasi di FTP client. Yang pertama yakni FTP server. Jadi, FTP server adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server upload. Nah, FTP saat ini juga banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel ataupun fisik. Terus yang secara FTP, dari FTP ini dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu ke tempat lainnya seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Ini juga didasarkan pada model klien dan juga server. Nah, standar FTP itu pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Nah, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perancangan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Nah, protokol FTP juga yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comments. Lalu ada fungsi dan kegunaan FTP, ada beberapa yang bisa dilihat juga. Jadi yang pertama yakni melakukan upload halaman ke website atau ke dalam web server atau web hosting ke sebuah internet gitu. Terus yang kedua yakni menjajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, dan ada beberapa fungsi dan kegunaan FTP lainnya yang juga bisa dilihat di PPT ini. Terus yang bagian aplikasi FTP client, jadi secara umum aplikasi FTP client ini ada 3 macam. Yang pertama ada FileZilla FTP client. Jadi FileZilla ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola transfer file melalui protokol FTP. Dengan antarmuka pengguna yang intuitif, pengguna dapat mengakses, mengunduh, mengunggah, dan mengelola file di server FTP dengan mudah. Terus yang kedua ada WinSCP. Jadi WinSCP adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan transfer file melalui protokol SSH atau FTP antara komputer lokal dan server jarak jauh. Terus yang ketiga ada GFTP, adalah sebuah klien FTP file transfer protocol yang dikembangkan untuk lingkungan desktop GNOME di sistem operasi Linux. Nah, GFTP ini menyediakan termuka pengguna grafis yang mudah digunakan untuk mengelola transfer file antara komputer lokal dan juga server FTP. Nah, selanjutnya adalah mail server. Email server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Dan mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Nah, untuk fungsi dan kegunaan mail server yakni berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Terus ada komponen mail server, biasanya secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada MUA, yaitu Mail User Agent. Jadi MUA atau juga bisa disebut email reader, yakni bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Terus yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent. Nah, ini berfungsi untuk menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan, serta sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirim salinan pesan. Terus yang terakhir ada MDA, yakni Mail Delivery Agent. Merupakan bagian program dari email server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Di MDA ini memiliki 2 komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang berfungsi untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai FTP server dan juga mail server. Selanjutnya saya akan praktekkan untuk menggunakan FTP dan juga mail server di Cisco Packet Tracer. Nah, kali ini saya melanjutkan tentang materi tadi, namun kali ini saya akan melakukannya simulasi di Cisco Packet Tracer terkait FTP dan juga mail server.
Untuk yang pertama yakni yang FTP. Jadi pertama kita lakukan konfigurasi IP terlebih dahulu. Kita klik di FTP, kita desktop. Nah, untuk IP address-nya kita setting seperti ini, 434343.2. Lalu subnet masa seperti ini. Ini karena menggunakan prefix /24 dan juga gateway-nya kita setting seperti ini. Nah, setelah kita setting IP konfigurasinya, lalu kita pastikan PC 1, PC 4 dan juga laptop terhubung ke FTP server. Jadi kita klik PC 1, kita ke CMD, kita lakukan ping, kita masukkan IP dari FTP server. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa mereply dari PC 1. Lalu kita coba di PC 4. Sama prosesnya. Kita ping 3443.2. Nah, ini juga udah bisa mereply. Kita coba ke terakhir di laptop ping 3.43.2. Nah, ini udah bisa juga. Jadi PC 1, PC 4 dan juga laptop udah terhubung ke FTP server. Lalu kita setting FTP-nya di bagian service. Kita klik yang FTP. Nah, kita buat user setup-nya. Jadi misalkan kita bikin username-nya user 3, lalu password-nya juga user 3. Kita checklist semuanya, kita tekan tombol add. Namun karena saya cuma butuh satu aja, kita hapus saja yang ini. Nah, terus lalu setelah kita bikin usernya di FTP, kita bikin pesannya di text editor di PC 1. Kita coba bikin text editor. Nah, kita coba ini adalah pesan dari PC 1. Kalau kita save, kita buat nama filenya terserah sebenarnya. Kita coba buat namanya pesan PC 1. Nah, setelah itu kita cek apakah pesan tadi sudah tersimpan ke PC 1. Kita gunakan dir. Nah, ini udah masuk tadi pesan dari PC 1. Ini udah masuk. Lalu kita coba buat koneksi dari PC 1 ke FTP server. FTP 434343.2. Enter. Dan masukkan username dan juga password yang telah tadi kita buat di FTP service-nya tadi. Kita coba. Nah, ini udah login. Lalu kita upload pesan kita yang tadi kita buat dengan menggunakan input pesan pc1.txt. Nah, ini udah melakukan proses uploading. Selanjutnya kita lihat apakah pesan tersebut udah ada di directory FTP dengan klik dir. Nah, ini pesan 1 udah terdapat di directory FTP. Lalu kita coba download pesan yang telah dikirimkan pesan ke PC 1 ke directory FTP di laptop. Saya klik laptop dan masuk ke text editor.
Sebelumnya kita buat koneksi terlebih dahulu. Dapat koneksi terlebih dahulu. PP 3 RT. Dan masukkan apa? Coba. Nah, ini udah masuk ke directory. Maksud saya udah terhubung ke FTP server. Lalu uh, kita download dengan menggunakan uh, get pesan satu dot text. Maaf, pesan visi 1 dot text. Nah, ini udah mendownload pesannya. Lalu kita baru masuk ke file tadi, text editor, kita open filenya. Nah, ini pesan 1 udah masuk. Kalau kita mau coba lihat via FTP-nya, kita juga bisa masuk sini saja. Lalu kita ketikkan sebentar, kita quit terlebih dahulu. Dir. Nah, ini juga udah terdapat nih pesan dari PC1 yang ini. Nah, sekian dulu untuk FTP-nya. Jadi tadi kita tinggal setting FTP servernya, konfigurasi, dan juga buat ini user setupnya. Lalu kita coba kirimkan pesan dari PC1 ke directory FTP-nya atau upload gitu. Lalu kita download pesannya dari directory FTP server ke laptop. Nah, tadi udah bisa dilihat tadi di laptop 1 bahwa dia udah mempunyai pesan yang dikirimkan PC1 ke FTP yang sudah di-download dari laptop. Nah, untuk selanjutnya kita coba praktekkan untuk materi mail server. Nah, sebelumnya kita coba tes koneksi dari PC1, PC4, laptop, smartphone ke mail server dan juga DNS. Jadi pertama kita boot dulu. Nah, kita tapping mail servernya terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah bisa. Lalu kita coba ping ke DNS-nya. Nah, ini juga udah bisa. Lalu kita coba di PC4. Kita coba ping ke mail servernya. Nah, ini udah bisa. Kita coba tes koneksi ke DNS server. Nah, ini juga udah bisa ya. Kita coba di laptop dan juga smartphone. Kita ping. Oh, sorry. Bukan 43.433. Gitu. 43.4 yang benar ini mail server. Karena IP mail servernya itu 43.4. Nah, ini juga udah bisa. Kita selanjutnya pin ke DNS server. Nah, ini juga udah bisa. Nah, kita coba di smartphone. Kita ping ke mail servernya. Nah, udah bisa juga, udah bisa nge-reply kan. Lalu kita ping ke
DNS-nya ke, oh sorry, nah ping ke DNS-nya. Nah ya, sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan. Nah jadi ini kita set konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Seperti ini IP address-nya. Subnet masknya seperti ini, default gateway-nya seperti ini, lalu koneksi dengan DNS servernya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan ping yang tadi itu. Karena tadi saya udah setting duluan di servernya, jadi tadi saya langsung ping ke perangkat-perangkat PC, laptop, dan juga smartphone. Nah, setelah kita melakukan ping, udah kita pastikan bahwa udah terhubung ke DNS dan juga ke mail server, lalu kita buat settingan DNS-nya. Kita pergi ke DNS. Nah, ini kan sudah saya buat. Jadi, misalkan Anda belum buat, ya tinggal masukkan domain namanya, lalu masukkan IP address-nya dari email server, lalu tekan add dan juga save. Misalkan kita coba buat buku.com dan email server seperti ini, kita coba add. Nah, karena saya tidak membutuhkan, saya remove saja. Nah, jadi ini yang saya buat tadi, mailku.com dengan IP-nya mail server. Nah, setelah itu kita coba cek apakah mail server ini apakah domainnya ini udah bisa diakses, itu udah ada tersedia informasinya. Kita coba di PC1 dengan menggunakan perintah nslookup. nslookup, kita ketikkan domainnya mailku.com. Nah, ini udah bisa, udah tersedia ini informasi tadi yang saya tambahkan di DNS mailku, tambahkan di mail server maksudnya. Oh, di DNS ya, benar, di DNS tadi untuk domainnya kita kasih nama mailku.com. Nah, setelah kita coba nslookup di PC1, kita juga coba di laptop. nslookup, tekan domainnya. Nah, ini di laptop juga udah bisa. Nah, setelah kita cek bahwa domainnya udah tersedia gitu di PC maupun laptop, kita setting emailnya di email server. Kita klik service, kita klik email. Nah, ini kita buat usernya terlebih dahulu. Ini saya sudah buat user 1 dan juga user 2. Misalkan belum juga, misalkan Anda bisa buat user 3 dengan password, terserah sebenarnya. Cuma biar mudah, saya samakan di username-nya aja. Lalu klik plus. Nah, ini udah akan tertambah user 3. Nah, karena saya cuma butuh 2, saya hapus saja. Nah, jangan lupa ini di on kan semua ya. Sebenarnya defaultnya juga sudah on sih. Nah, terus setelah setting user setup, lalu kita konfigurasi emailnya ke di PC1. Kita masuk ke email, kita konfigurasi mail. Nah, ini kita tinggal setting tadi sesuai nama user 1, terus email address-nya user1.emailku.com, terus incoming mail servernya mailku.com, outgoing mail servernya mailku.com, dengan username-nya tadi user 1 dan passwordnya juga sama user 1. Setelah itu kita save. Setelah kita konfigurasi save-nya, kita coba kirimkan pesan. Jadi kita tinggal kirimkan pesan ke compose ini, itu user 2. User 2 at mailku, dan subjeknya terserah, kita klik, kita ketikkan test saja. Pesannya juga terserah, coba kita ketikkan ini pesan dari PC1, itu aja. Terus kita send, kita kirimkan. Nah, kita kirimkan, lalu kita
masuk ke laptop satu, kita konfigurasi emailnya terlebih dahulu. Jadi ini ada username-nya pakai user2, email address-nya pakai user2@mailco.com, terus incoming mail servernya mailco.com, outgoing mail servernya mailco.com, usernya user2, lalu passwordnya juga sama user2. Lalu kita coba di uh, tombol compose, ya kita klik di tombol, sorry, tidak perlu ya, karena tidak perlu mengirim. Jadi ini kan tadi buat menerima pesan dari PC1 lewat email tadi, jadi kita tinggal klik receive saja. Nah, ini udah uh, terdapat pesan dari PC1 ini. Ini pesan dari PC1 yang dikirimkan dari PC1. Nah, kalau misalkan mau reply, tinggal reply saja, tidak perlu compose. Compose itu untuk menulis ulang pesan gitu. Jadi kita tinggal reply saja. Reply, kita ketikkan ini pesan dari laptop. Kita send. Dan kita coba lihat di PC1 apakah udah menerima tadi. Nah, ini pesan dari user 2. Ini pesan dari uh, laptop. Nah, mungkin itu dulu sekian dari saya perihal tadi yang sudah saya jelaskan, mulai dari materi dan juga simulasi di Cisco Packet Tracer mengenai FTP server dan juga mail server. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.